Oke, coba lagi teman-teman di channel kita YouTube KF Awam ya. Masih bersama saya. Hai. Jangan lupa ya, subscribe dan bunyikan lonceng. Oke, teman-teman, kali ini seperti janji saya ya, kemarin video sebelumnya kita sudah technical ya. Kali ini kembali kita ke newbie ya. Ya, mesti selang-seling begitu, kalau enggak nanti kasihan teman-teman yang newbie juga ingin dapat video yang seputar pemahaman topik-topik yang perlu dipahami secara lebih gampang secara audiovisual. Oke, kita langsung mulai aja ya. Mengapa ponari di ketofastosis ya? Jadi ini kita mulai karena sering teman-teman bertanya, kenapa sih kok apa sih itu ponari, kenapa ponari dan segala macam ya. Sebenarnya ada sejarahnya ponari itu di ketofastosis ya. Sejarahnya seperti apa? Sejarah ponari ketofastosis itu dimulai dari pemahaman bahwa kita di ketofastosis itu rawan mengalami dehidrasi ya. Ini sudah pernah aku bahas di YouTube ya, itu videonya, alamatnya teman-teman bisa cek atau ketik aja rawan dehidrasi ya, di ketofastosis nanti akan muncul. Nah, dari sini kemudian jadi wajib yang namanya garam atau mineral ya. Ini sejarahnya dimulai dari sini dulu nih. Sejarahnya dimulai dari sini dulu. Nah, kemudian dari mineral atau garam ya, itu baru diterjemahkannya gini. Oh, kalau gitu bikin aja air garam atau kaldu tulang. Nah, ya. Jadi kaldu rebusan tulang, bukan kaldu daging ya, kaldu rebusan tulang. Nah, karena ini sumber mineral juga, sumber mineral atau garam. Jadi air garam atau kaldu tulang. Tulang itu kan banyak mengandung mineral. Nah, kemudian dari air garam atau kaldu tulang ada yang punya berkembang lah, maksudnya bukan punya usul, berkembang menjadi itu bisa pakai Pocari ionescent. Nah, kemudian dari Pocari ionescent, Pocari biru muda ya, bukan biru tua, yang biru muda ya. Kemudian dari Pocari ionescent, nah baru tuh kita ketemu yang namanya bikin aja yang cairan ponari. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi ini historinya kenapa bisa ada ponari di ketofastosis. Ya. Tapi ingat, fungsinya seperti yang aku tadi bilang ya. Karena untuk sumber hidrasi, menjaga hidrasi sumber mineral atau garamnya. Ya. Ingat loh, sumber mineral atau garamnya itu fungsinya. Ya. Masih ingat videoku sebelumnya yang berbicara amunisi, kalau misalnya ponari ini mau dianggap amunisi, kembali mesti lihat fungsinya apa. Kalau fungsinya sudah terpenuhi, ya sudah bisa dilepas atau dikurangin, tapi kalau belum terpenuhi, ya jangan dilepas. Ya. Oke, kemudian ponari ini punya cerita up and down di ketofastosis. Ya, up and down ponari di ketofastosis. Dari air garam ya kan, sebenarnya beberapa poinnya. Yang pertama itu dia praktis ya. Up and down ini berbicara plus minusnya ya, plus minusnya. Kalau pakai ponari bukan pakai ponari, up and down-nya dari sejarah ponari itu tadi ya. Banyak yang memilih air garam karena praktis sih mas, cuman garam sama air putih ya. Sudah nggak apa-apa, boleh kan fungsinya sama, sumber mineral atau garam. Kemudian gampang dibuat. Namun ini beberapa yang aku pantau, tidak semua orang suka asin, jadi stres di lidah. Ya, jadi stres di lidah. Ya kalau yang suka asin sih ya boleh-boleh aja silakan. Tapi ada banyak yang nggak suka asin. Kemudian karena dipakai gelas suka lupa. Jadi banyak yang merasa sudah minum tapi masih mengalami dehidrasi. Ingat loh, fungsinya itu kalau belum terpenuhi ya jangan dilepas atau justru malah harus ditambah. Kebayang kalau sepanjang hari minum air garam, stres juga ya. Ya itu. Ya, jadi plus minusnya di situ.
Kemudian lanjut nih, ini kan air garam. Bagaimana dengan kaldu tulang? Nah, boleh aja kaldu tulang. Mau tulang apa ini? Tulang sapi atau tulang ceker ayam boleh aja, ya. Nah, ini memang alami, ya kan? Alami dan kaya mineral, ya kan? Namanya tulang kok direbus. Direbusnya bukan direbus sebentar ya. Kita tahu untuk bikin kaldu itu banyak itu videonya, video tutorialnya di YouTube segambreng ya. Bejibun ya. Bahannya juga mudah didapat ya, mudah didapat dan juga murah ya kan. Tapi butuh waktu relatif lama untuk pembuatannya. Ada yang minimal kalau nggak salah 6 jam. 6 jam di apa ini disiapinnya, direbusnya. Nah, tuh. Jadi kalau misalnya mau butuh cepat ya lebih baik bikinnya agak banyakan supaya stoknya ada ya. Nah, yang kedua suka cepat menimbulkan nek. Karena ini kan ya tahu sendiri kalau kita minum kaldu itu ada beberapa yang aku lihat gampang nek. Nah, ini up and down-nya seperti ini. Kemudian lanjut setelah kaldu tulang apa? Setelah kaldu tulang, oh ada Pocari. Pocari Ionesen ya. Nah, Pocari Ionesen ini satu udah pasti praktis, ya kan? Praktis banget ya. Kemudian karena dia sifatnya itu elektrolit, sudah dalam bentuk elektrolit, jadi mudah diserap ya. Pocari itu kalau sifatnya sudah elektrolit, jadi mudah diserap. Ingat loh, semua ini yang tadi aku jelasin dari air garam, kaldu tulang sampai Pocari ini kan fungsinya sama di ketofastosis sebagai apa? Sumber mineral. Aku ingetin loh ya, sebagai sumber mineral. Ya, up and down-nya ini aku kasih rincian plus minusnya, ya kan? Nah, kemudian apa kelemahannya? Kalau Pocari itu harus dibeli. Ya, kalau misalnya ada beberapa yang nggak masalah dengan harus dibeli, ya fine kalau mau pakai opsi ini. Ya kan? Tapi buat yang di daerah yang mungkin jarang ketemu Pocari Ionesen, ya mungkin akan sulit, relatif sulit terjangkau jika harus rutin dikonsumsi. Kemudian yang rata-rata beredar itu masih mengandung karbohidrat. Ya, Pocari masih mengandung karbohidrat. Lihat aja NF-nya. Ya. Nah, sekarang baru ke cairan Ponarinya, gabungan antara cuka apel, garam, dan pemanis. Ingat ya rumusnya, cuka apel, garam, dan pemanis. Itu yang dinamakan Ponari. Ya. Jadi bahan-bahannya sih mudah didapat dan relatif murah juga, ya kan? Hampir sama di pasar juga ada itu, atau di toko online juga banyak, ya kan? Terus bisa diracik dan diperbanyak sendiri, ya, bisa diracik dan bisa diperbanyak sendiri sesuai kebutuhan. Mau ininya hari ini mau minum 1 liter, besoknya ternyata kebutuhannya dinamis naik jadi 1,5 liter, ya silakan bikin aja lebih banyak sendiri, ya kan? Beda dengan misalnya air Pocari tadi kan mesti beli lebih banyak, ya kan? Terus kalau kaldu mesti siapin lebih lama, misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya cocok dengan yang opsi lainnya ya boleh, kan fungsinya sama, sumber mineral. Sumber mineral dari Ponari ini dari mananya Mas? Cuka apel? Bukan, tuh dari garamnya. Dari garam ya. Tuh gambarnya di situ tuh. Dari garam. Nah, ya. Terus ini yang aku suka dari Ponari. Bukan berarti kalau aku bilang aku suka terus langsung di-endorse ya, Anda loh. Ya, kombinasi rasa yang lebih bisa diterima. Ya, dibanding apa ini? Air garam. Jadi bagi yang stres dengan asin, nah ini bisa jadi opsi kombinasi rasanya lebih enjoyable. Karena tidak hanya asin, ada juga asam dan juga ada pemanis, ya. Oke, kita langsung masuk ke prinsip Ponari di ketofastosis, ya. Ini dengan asumsi kalau teman-teman memilih Ponari ya. Kalau misalnya teman-teman lebih suka air garam, ya sudah. Aku tidak mengharuskan harus Ponari loh. Ini cuman
menjelaskan aja kan, judul di slide awalnya kan mengapa ponari di ketofastosis. Apa isi ponari? Tadi aku sudah jelasin. Jadi fungsinya sama sebagai sumber mineral, sumber garam untuk bisa jaga hidrasi tubuh. Kalau teman-teman merasa air garam cukup, ya sudah. Kalau merasa dengan, oh aku lebih praktis Pocari Ionescent, ya sudah. Saya lebih suka kaldu, lebih alami, dan lebih kaya mineral. Ya enggak apa-apa, sama. Ya. Jadi aku jelasin lebih detail di ponarinya. Bukan berarti aku mengendorse harus ponari. Ingat ya, tidak harus. Opsinya bisa macam-macam. Jadi ponari itu fungsi utamanya, aku ulang lagi, sebagai sumber mineral dari bahan utama yaitu garamnya. Ya. Jadi komposisinya dia adalah cuka apel. Cuka apelnya tentu pilih yang tidak ada karbo, ya tidak pakai gula kalau bisa. Ya, walaupun aku tahu ada beberapa merek yang masih mengandung gula. Nah, itu mesti hati-hati, ya. Terus, karena fungsi utama sebagai sumber mineral dari bahan utamanya yaitu garam, pastikan garam jadi bintang tamunya, bukan yang lain. Kecuali kalau teman-teman mungkin mau dapetin manfaat lebih dari dari cuka apelnya. Misalnya, aku ada asam lambung berlebih, Mas. Boleh nggak tak banyakin? Ya boleh. Asalkan tubuh atau lambungmu bisa terima. Jangan nanti udah ditambahin lebih banyak, malah reaksi. Ya, itu nggak tepat juga. Jadi mesti bijak ya. Ingat loh, ponari itu fungsi utamanya sumber mineral dari garam sebagai bintang utamanya. Ya, nah terus yang lain kenapa? Buat apa? Yang lain itu sebenarnya bentuk lebih bersahabat, ya kan? Dan sebagai teman rasa asin dari garamnya. Jadi ponari itu bentuk lebih bersahabat bagi lidah dibanding air garam. Dan rasa asam dan rasa manis itu sebagai teman. Ya, Mas, aku nggak suka pemanis, aku cukup asin sama asam aja. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Tidak jadi masalah itu. Ya, jadi ingat ya teman-teman, prinsip-prinsip ponari di ketofastosis. Ya, fungsi utamanya sebagai apa, bintang utamanya sebagai apa, yang lain posisinya sebagai apa. Kapan yang lain itu misalnya cuka apel diperbanyak, tadi aku udah singgung. Ulang lagi video ini di segmen yang ini tadi, prinsip ponari dari awal. Ya. Nah, ini aku bagikan tips-tips ponari di ketofastosis. Ya. Karena tadi sempat dibilang di air garam itu suka lupa karena pakai gelas. Jadi tipsnya yang pertama, buatlah ponari ini dalam ukuran botol 1,5 liter. Supaya nggak perlu repot bikin berulang-ulang di gelas. Dan juga tidak membuat lupa. Ya, kenapa harus dalam satu botol ukuran gede? Teman-teman bayangin kalau satu gelas cuma 300 ml dengan satu botol 1,5 liter. Teman-teman masukkan 2 sendok, sama-sama 2 sendok ke dua ukuran ini, gelas sama botol. Kira-kira lebih asin mana? Nah, bayangin ya. Jadi, kalau teman-teman jadi stres karena keasinan, ya lebih baik bikinlah bentuk ponari. Atau konsentratnya diencerin. Itu sebenarnya tujuannya. Kenapa dibuat ukuran botol. Jadi dengan rasa yang tidak terlalu asin, apalagi ada temennya asam dan juga pemanis, dari pemanis 0 kalori seperti itu, tes atau stevia atau diabetasol, ya kan. Itu nggak terasa tuh, 2 botol, udah minum 3 liter, garamnya juga udah masuk, misalnya tadi dalam 1 botol kepakai 2 sendok teh, habis 2 botol, 4 sendok teh garam sudah masuk, tanpa sadar. Minum 1,5 liter dalam ponari ini juga jangan langsung glok-glok dalam satu sekejap. Ya, pasti akan kembung nanti perutnya, ya. Kemudian pemakaian sweetener itu enggak wajib ya, bagi yang kurang suka manis. Tadi aku udah sebutin. Enggak wajib. Tapi ingat, kenapa aku kasih di sini? Tujuannya satu, manis itu membuat rileks. Ya, jadi alih-alih supaya itu ada tujuannya, memberi manis itu supaya rileks.
Teman-teman kalau minumnya ada manisnya kan jadi lebih enjoy. Loh Mas, berarti boleh minum dingin? Boleh. Kalau memang suka dingin, silakan. Ya, tidak ada hak, tidak ada larangan. Ya, apapun yang bisa membuat rileks itu boleh. Kenapa? Anda kalau misalnya dehidrasi itu kondisinya stres apa tidak? Stres. Jadi apapun yang bisa membuat stres dehidrasi itu turun dari cairan ponari ini, lakukan. Ya, tapi tetap bintang utamanya di siapa? Garamnya. Ya, rasio garam, cuka apel, dan pemanis yang opsional ini, pemanisnya yang opsional ya, disesuaikan dengan selera lidah masing-masing. Nah, jadi takarannya disesuaikan. Tapi ingat, bintang utamanya yang nomor 1 siapa? Garam. Jadi jangan yang lain yang lebih besar. Ingat loh, kecuali teman-teman memang ada asam lambung misalnya, yang mau diredam sama cuka apel. Boleh seimbang. Ya, tapi ingat, mesti lihat reaksi dari lambungnya. Kalau reaksi dari lambungnya makin parah, nah berarti mungkin tidak cocok dengan cuka apel, atau cuka apelnya terlalu konsentrat, ya, terlalu pekat. Kurangin. Kalau benar-benar udah pakai yang paling konsentrasi kecil, masih aja muncul reaksi, ya jangan-jangan nggak cocok sama cuka apel. Boleh diganti apa? Baking soda. Ya, jadi garam, baking soda, dan pemanis. Itu bisa. Ya, rasanya kayak gimana? Ya, disesuaikan dengan selera lidah. Kalau aku sih, garam, cuka apel, pemanis, bagi aku sih fine-fine aja. Dan sebagian teman-teman juga fine. Ingat, rasionya disesuaikan dengan selera lidah, dan khusus untuk cuka apel, lihat reaksi di lambungnya. Kalau ada yang sensitif, kurangin, sampai benar. Kan cuma sebagai teman loh. Cuma sebagai teman rasa loh. Bukan untuk ngejar manfaat dan segala macam. Kalau nggak cocok, ganti dengan baking soda. Ya. Kemudian tips yang berikutnya, konsumsi dalam sehari itu tidak dibatasi. Jadi jangan dibatasi teman-teman. Kebutuhan mineral harian tubuh masing-masing orang itu, si A, si B, saya, dan yang lain itu bisa berbeda-beda. Ya, bisa dinamis. Hari ini bisa 1 liter, besok bisa 2 liter, lusa bisa turun lagi 1,5, ya kan? 3 hari lagi bisa melonjak jadi 3 liter. Karena pemicunya macam-macam. Pemicunya apa aja, Mas? Aktivitas itu udah pasti. Makin tinggi aktivitas kita, kebutuhan mineral pasti tinggi, meningkat. Lagi dalam proses detox atau HC, healing crisis, itu pasti meningkat. Kita lagi sakit, inflamasi, itu juga meningkat kebutuhan mineral. Saat kita lagi mengalami anoreksia, tidak nafsu makan, ya kan, karena inflamasi, lagi HC, itu kebutuhan mineral pasti meningkat. Kita sering kencing, BAK, ya kan, kita sering berkeringat, entah itu karena kepanasan, segala macam, itu pasti kebutuhan mineral meningkat. Jadi konsumsinya tidak dibatasi untuk ponari ini. Karena tujuannya apa? Menjaga hidrasi. Jadi jangan patokan, oh di protokol atau di CA itu 1,5 liter 1 botol cukup. Lah kalau ternyata Anda sendiri aktivitasnya di hari tinggi, ya jangan dibatasi 1,5 liter. Patokannya apa, Mas, supaya tahu ini dehidrasi atau enggak? Nah, sederhana, aku ajarin tipsnya. Sebenarnya di videoku yang rawan dehidrasi sudah aku singgung, tapi nggak apa-apa, aku ulang di sini. Caranya sederhana, ini belum bergejala ya, belum bergejala. Anda minum 1 gelas air putih biasa, belum bergejala nih. Anda minum, habis 1 gelas, 300 ml. Nggak sampai 5, nggak sampai 10 menit, tiba-tiba Anda ingin BAK. BAK-nya keluar sejumlah yang kira-kira tadi diminum. Itu berarti airnya yang tadi diminum itu cuma lewat aja. Itu sudah tanda dehidrasi. Ya, itu sudah tanda dehidrasi. Ya. Jadi kalau air yang masuk sama dengan air yang keluar, itu kayak tidak ada mineral yang ngiket. Dan aku ucapkan lagi, di ketofastosis tidak cukup menjaga hidrasi hanya dari air saja. Harus dengan air dan garam. Ya, mineral maksudnya lebih tepatnya. Mineral. Nah, pilihannya tadi aku udah singgung. Di mengapa ponari ini, sejarahnya aku udah singgung. Ya.
Itu. Oke, aku tutup dengan satu slide ya yang berbicara tentang kita melakukan ketofastosis, ya kan? Belajar itu penting, ya kan? Karena kita perlu persiapan dan pencegahan. Ya, perlu persiapan dan pencegahan. Ya, Anda siapin ponari, Anda siapin amunisi, itu perlu. Karena tujuannya untuk mencegah. Tapi teman-teman juga mesti paham fungsinya ada di mana. Jangan karena persiapannya atau pencegahannya karena parno. Ya, itu namanya sudah stres secara psikis. Ya, kita melakukan persiapan pencegahan, ya kan? Karena kita tidak mau kita perbaikan dan penyesalan. Jangan sampai kita sudah melakukan ketofastosis merasa sudah benar, ya kan? Tapi lupa nih, karena sering aku menemui yang lupa merasa sudah melakukan, tapi ternyata kurang, ya kan? Kurang antisipatif. Contoh tadi air garam, ternyata hanya minum pagi dan sore. Minum sih nggak salah, ya kan? Bukannya nggak minum, cuman pagi sama sore, tapi kan kurang. 300 mili kali 2 cuma 600 mili, satu botol kecil itu. Kalaupun satu gelas itu 1 sendok teh garam, udah kebayang kan asinnya seperti apa. Masa nggak mungkin satu gelas harus 2 sendok teh. Stres di lidahnya. Ya, jadi persiapan dan pencegahan itu penting. Jangan sampai perbaikan ataupun penyesalan. Ya, itu yang slide penutup dari aku dan juga quote ya tadi itu. Jadi pastikan teman-teman sudah paham mengapa ponari. Gunakan video ini untuk bisa memberi penjelasan apa itu ponari dan mengapa ponari dianjurkan di ketofastosis. Bukan diharuskan, ya. Jadi simak lagi video ini ya untuk teman-teman bisa memilih opsi mana. Kalau teman-teman merasa air garam cukup, ya sudah air garam. Kalau merasa kaldu tulang oke, ya sudah, ya kan. Oh mas, saya lebih suka praktisnya Pocari Ionesen, ya boleh, silakan. Tapi ingat, karena masih mengandung karbohidrat, ya hati-hati, bijak konsumsinya, jangan sampai over, ya. Ingat, saya lebih pilih Ponari, lebih enak sih, seperti kata mas. Ya, apapun itu boleh, karena fungsinya semua sama, sumber mineral atau garam, untuk menjaga hidrasinya selama berkahir. Oke teman-teman, pastikan jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng untuk terima notifikasi setiap ada video baru yang ditampilkan. Ya, akhir kata ya, saya tidak berlama-lama lagi, pastikan teman-teman selalu menyimak dimanapun teman-teman berada. Ya, ciao.